Yohanes 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Tetapi semua orang, perhatikan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa di situ? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dulu bukan anak-anak Allah. Dulu anak-anak kebinasaan karena hidup dalam kegelapan, ya, hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, saudara-saudara. Tapi waktu kenal Yesus, waktu jumpa Yesus, waktu terima Yesus, saudara-saudara, berubah status kita, identitas kita berubah, saudara-saudara. Kita anak-anak terang, kita anak-anak Allah. Tidak usah peduli dengan omongan orang di sana yang bilang, itu anak dong kurang bagus, itu keluarga dong ini itu. Tidak usah pusing, saudara-saudara. Kalau saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya perkataan orang lain saudara tidak usah dengar. Dengar saja perkataan Tuhan. Orang lain boleh bilang kamu tidak berharga, Tuhan bilang kamu berharga. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Bapak Ibu yang membacakannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Saya ingin kita baca ayat 7 bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dan semua tim pelayan yang hari ini mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Saya diberkati dengan setiap pelayanan yang mereka lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, pemilik pelayanan, yang mengizinkan saya meskipun hujan, saudara-saudara, situasi, kondisi hujan, tapi tidak menyurutkan keinginan kita, saudara-saudara, untuk datang dan memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita bisa hadir hari ini, saudara-saudara, meskipun kondisi lagi hujan, itu Tuhan yang kasih kerinduan di hati kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan yang bekerja di hati kita, ada kerinduan mau jumpa dengan Tuhan, saudara-saudara, diberkati. Jadi apapun yang terjadi, kalau bagi Kristen-Kristen sejati, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Dia akan tetap hadir. Apapun rintangannya, ibadah tetap ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari bagian yang kita baca, Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, saya kasih tema ciri hidup Kristen sejati. Dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7 kita akan bicara tentang ciri hidup Kristen sejati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sering disampaikan dari mimbar ini, saudara-saudara, bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah atau setiap pemberitaan firman yang disampaikan, saudara-saudara, firman Tuhan itu ditarik untuk diri masing-masing, saudara-saudara, ya. Bukan firman itu ditarik untuk orang lain saja, tapi juga untuk diri kita masing-masing. Jadi setiap kali kita hadir di gereja, saudara-saudara, fokus kita kepada Tuhan, kepada firman. Siapapun pemberita Injilnya, siapapun yang menyampaikan firman, fokus kita harus pada firman. Dan kita perlu tarik penerapan-penerapan praktis atau penerapan-penerapan yang baik dari khotbah-khotbah itu untuk diri kita sendiri, saudara-saudara. Karena tentu saya bicara seperti ini karena banyak orang yang lebih, saudara-saudara, kalau dengar firman lebih mengarah kepada orang lain bukan kepada dirinya sendiri, sehingga saudara-saudara orang lainnya berubah, dia tidak berubah. Makanya Bapak Gembala sering bilang bahwa firman Tuhan itu harus seperti cermin, bukan kaca spion. Kaca spion itu digunakan untuk lihat orang, tapi kalau cermin lihat diri kita. Waktu kita di hadapan cermin, kita jadi tahu di mana tuh kekurangan kita. Ternyata rambut kita itu belum rapi, ternyata lipstik kita itu belum tebal. Waktu kita
Lihat di cermin, kita lihat kekurangan kita tuh banyak sekali waktu kita lihat di cermin. Kira-kira firman Tuhan juga harus jadi cermin bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya beberapa waktu yang lalu kami youth buat satu kegiatan tanya jawab. Lalu ada seorang anak muda yang bertanya, saudara-saudara, dia berkata bahwa bagaimana supaya hidup saya lebih baik lagi. Ya, bagaimana supaya hidup saya lebih baik lagi? Langkah-langkah apa yang harus diambil? Saya pikir ini anak muda yang luar biasa, ya, bertanya tentang langkah-langkah apa yang harus diambil supaya menjadi seorang pemuda yang baik. Lalu saya bilang tidak bisa tidak. Hidup harus seturut dengan firman. Karena Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap firman yang disampaikan kita tarik untuk diri kita sendiri, ya, supaya ada hal yang tidak berubah harus berubah, ya. Jangan lagi sesuatu yang tidak baik, ya, di tahun 2023 terus dipegang sampai di tahun 2024. Hidup kita tidak akan berubah dari tahun ke tahun karena sesuatu yang tidak benar itu dipegang terus. Itu harus dibuang, itu harus dilepaskan, saudara-saudara, sehingga hidup kita makin hari, saudara-saudara, makin menjadi hidup yang dewasa, yang memuliakan nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-5, saudara-saudara, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 mengatakan seperti ini. Kita harus lihat diri kita, bukan lihat orang lain. Kalau kita menghabiskan waktu untuk melihat kekurangan orang lain, maka kita akan kehabisan waktu untuk melihat diri kita sendiri. Sekali lagi, kita kalau menghabiskan waktu kita untuk melihat kekurangan orang lain, maka kita akan kehabisan waktu untuk melihat kekurangan diri kita sendiri. Orang lain berubah, kita tidak berubah karena kita fokus di orang lain. Hidup kita harus tertuju kepada Tuhan, fokus pada Tuhan, pada firman yang bertujuan agar hidup kita berubah. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 mengatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama, ya. Kata seksama di situ dia dari kata Yunani akribos. Perhatikanlah dengan seksama, akribos. Perhatikanlah dengan teliti, perhatikanlah dengan baik-baik. Begitu, ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Perhatikan, saudara, di sini dikatakan bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana hidup kita. Tapi seringkali, saudara-saudara, saya temukan banyak orang yang lebih banyak, saudara-saudara, memperhatikan kehidupan orang lain. Saya tidak bermaksud orang lain susah kita tidak lihat, bukan itu maksudnya. Tapi dalam hal perubahan hidup karakter, lihatlah diri kita masing-masing, tidak usah lihat orang. Karena Alkitab bilang, perhatikan baik-baik, perhatikan dengan teliti bagaimana kamu hidup. Tapi kita lebih banyak habiskan waktu lihat orang lain. Makanya saya buat quotes yang tadi. Kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu lihat kekurangan orang lain, kita kehabisan waktu untuk lihat diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Kita harus lihat kekurangan diri kita sendiri berdasarkan firman. Bagaimana hidup kita. Makanya Alkitab bilang, janganlah. Kata jangan itu kata larangan. Janganlah seperti orang bebal. Bebal itu satu rumpun dengan bodoh. Bebal, bodoh itu satu rumpun, ya. Alkitab bilang seperti orang arif. Arif dan bijaksana itu juga sama, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau, hidup bijaksana. Orang yang hidup bijaksana, dia pergunakan kehidupannya sebaik mungkin, saudara, untuk memuliakan Tuhan, berubah dan memuliakan Tuhan. Karena Alkitab bilang masa hidup kami itu cuma 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Saya tidak tahu umur kita berapa masing-masing, ya. Dan coba kita kurangi dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Alkitab, 70 atau 80. Sudah sisa berapa hidup kita di dunia? Itu pun kalau kita sampai, karena tentu kita tahu yang pegang nafas hidup itu Tuhan. Makanya pemazmur mengatakan begini, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Artinya kita tidak tahu ajal kita kapan. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Nah kalau kita tidak tahu, saudara-saudara, kapan kita pulang, kapan kita meninggal, kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta, kita masih di dunia, lebih baik gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Tidak usah lihat orang lain, karena kalau kita habiskan waktu lihat orang lain, hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Amin Bapak Ibu. Lihat diri kita masing-masing supaya hidup kita berubah, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Khotbah hari ini, saudara-saudara, saya hanya ingin mengajak kita atau membawa kita, khotbah hari ini menuntun kita, membawa kita pada satu kesimpulan pribadi sesuai dengan tema tadi. Saya ini Kristen sejati atau tidak?
Nah, itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, sehingga masing-masing tarik ke diri masing-masing, kira-kira saya ini masuk dalam kelompok atau golongan Kristen-Kristen sejati ataukah golongan Kristen-Kristen yang tidak sejati. Karena tentu kalau kita bicara tentang Kristen sejati, maka ada Kristen yang tidak sejati. Amin. Kalau kita bicara tentang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka ada Kristen juga yang tidak percaya dan tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kelihatan saja beraktivitas di gereja, kelihatan saja memuji menyembah, kelihatan saja melayani, tapi belum tentu dia orang percaya. Tidak semua yang melayani Tuhan itu orang percaya. Biasanya yang melayani cuma show, hanya gaya di panggung, belum tentu dia orang percaya. Nah, saya berharap siapapun kita, kalau kita mengatakan diri kita orang percaya, kita pasti melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan belum tentu orang percaya, tapi orang percaya pasti melayani pekerjaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini hal yang menarik Saudara ya. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus Saudara ya. Lalu ada yang tanya di saya, lalu apa bedanya dengan Nasrani? Apa beda Kristen dengan Nasrani? Kristen itu pengikut Kristus. Kalau Nasrani itu adalah pengikut orang dari Nazaret. Siapa dia? Yesus. Itu tetap tertuju kepada pribadi yang sama. Jadi pengikut pengikut Kristus dalam hal ini Kristen dan pengikut Nasrani, saudara-saudara, atau Nasrani, Kristen dan Nasrani, bedanya di mana? Ya bedanya di situ. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, sedangkan Nasrani itu pengikut orang dari Nazaret yang memang tertuju kepada orang yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena tentu saya angkat tema ini karena ada Kristen yang hanya Kristen KTP, saudara, bukan Kristen sejati. Hanya di KTP bertuliskan agamanya Kristen Protestan, di kartu keluarga agamanya Kristen Protestan, saudara. Tetapi dari gaya hidup, dari sikap tutur kata tidak mencerminkan bahwa dia adalah Kristen sejati yang adalah pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Dari teks yang kita baca ini, saudara. Latar belakang dari teks ini, saudara-saudara, adalah surat ini adalah surat dari Paulus, saudara-saudara, surat dari Paulus yang di dalamnya berisi nasihat, saudara-saudara. Di dalamnya berisi nasihat, kalau saudara baca secara utuh, berisi nasihat, saudara-saudara, supaya jemaat-jemaat Kolose itu berhati-hati terhadap penyesat, ya, berhati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat, berhati-hati terhadap para penipu, saudara-saudara. Karena ada orang yang datang dengan kata-katanya yang manis, yang enak, tetapi endingnya akan menghancurkan kamu. Makanya Paulus, saudara-saudara, menulis surat ini kepada jemaat di Kolose untuk berhati-hati. Coba kita lihat. Kolose pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata memperdayakan di situ menggunakan kata Yunani paralogizomai, itu sedang mengarah kepada menipu. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang menipu kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi surat ini adalah surat nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk berhati-hati. Kamu harus jadi Kristen sejati, ya. Kamu harus hati-hati terhadap hal-hal yang berbahaya di luar sana, yaitu pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar, saudara-saudara. Hati-hati, saudara, karena banyak orang yang datang dengan kata-katanya yang manis, ya, tetapi justru menipu. Katanya tuh enak didengar, asik di telinga. Pengkhotbah itu kalau khotbah tuh enak di telinga. Kita yang dengar juga, aduh, sangat diberkati dengan khotbahnya. Suaranya bukan sama kayak Pak Angki, ya, Pak Mel, Pak Eben Plemo, ya, itu yang suara-suara tinggi dong. Bukan kayak begitu. Dia kalau khotbah tuh lembut. Tapi hati-hati, saudara. Tidak semua yang lembut itu khotbahnya mengarah kepada Kristus. Jangan sampai dalam khotbah tersebut justru sedang mencoba untuk membuat iman kita tuh tergoyahkan. Makanya kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan ini. Ini sudah masuk tahun 2024, kita tidak bisa jadi jemaat-jemaat yang tidur, tidak bisa. Kita tidak bisa menjadi jemaat-jemaat yang tidak pernah baca Alkitab, saudara-saudara, tidak bisa. Jemaat-jemaat hari-hari ini, apalagi sudah tahun 2024 dengan fenomena yang begitu luar biasa hari-hari ini. Saudara bisa lihat ajaran yang tidak sehat dan sehat itu sama-sama ada di YouTube. Saudara tinggal klik yang tidak sehat yang mana, yang sehat yang mana, semua sudah terbuka di media sosial.
Nah, kalau hidup kita tidak diisi dengan firman, pengajaran yang benar, sangat mudah bagi kita untuk terbawa arus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose, hati-hati, jangan ada orang yang memperdayakan kamu. Lalu di ayat yang ke-8 lagi, saudara, Paulus mengatakan di situ, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Filsafatnya kosong dan palsu, bukan asli, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dia bilang, hati-hati, waspada. Ini hari makin kacau, saudara-saudara, pengajaran makin tidak sehat. Dan kalau jemaat-jemaat tidak berusaha, saudara-saudara, untuk mencari tahu, tidak berusaha untuk memulai dengan membaca, saudara-saudara, maka dengan mudah, saudara-saudara, kita akan terbawa arus. Kita kalau tidak tahu, kita tidak pernah belajar 2 tambah 2 adalah 4, saudara-saudara. Maka yang datang mengatakan 2 tambah 2, 6, saudara-saudara. Dengan mudah kita akan terbawa karena kita tidak tahu. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk baca firman. Kalau tidak tahu mending tanya. Tujuannya saudara-saudara supaya kita tidak terbawa arus saudara. Lalu di bagian lain Paulus juga memberikan nasihat yang sama. Misalnya Roma 16 ayat 17 sampai ayat 18. Roma 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 mengatakan begini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Hindari orang-orang yang mengajar firman yang lain. Hindari. Kalau Anda belum kuat hindari. Tapi kalau Anda kuat, Anda punya pemahaman, lawan. Tidak ada persoalan saudara. Tapi kalau tidak kuat, ya baca Senin Kamis ya, 1 minggu cuma baca 1 kali ya, itu juga hanya 1 ayat ya, tidak belajar, tidak mencari tahu, lebih jangan pergi. Jangan sampai dia bawa kamu pergi jauh dari Kristus ya saudara. Lalu ayat 18 dikatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, kata-kata mereka yang manis-manis, kata-kata mereka yang enak didengar, dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara, hati-hati ya saudara-saudara. Karena ajaran yang tidak benar hari-hari ini saudara-saudara sedang bertebaran. Bukankah beberapa waktu yang lalu ada ajaran yang mengatakan waktu Yesus belum jadi Tuhan. Saudara dengar ya, di TikTok itu kan heboh saudara. Waktu Yesus belum jadi Tuhan itu seperti mau kasih tahu saudara-saudara bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan oleh kita manusia saudara. Banyak yang serang iman Kristen dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan itu di tahun 325. Itu dikatakan oleh mereka begitu. Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Siapa yang bilang saudara-saudara? Itu di dalam konsili Nisea. Tidak seperti itu saudara-saudara. Dari dulu Yesus sudah Tuhan. Amin saudara. Di abad yang pertama saudara-saudara. Ya, di abad yang pertama. Waktu Yesus lahir. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kan bilang begitu saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka bilang kita baru angkat Yesus jadi Tuhan itu tahun 325 Masehi. Artinya kalau ada data sebelum 325 Masehi maka ini tidak bisa pakai ini. Saudara-saudara bahwa Yesus adalah Tuhan baru diangkat tahun 325. Saudara-saudara kita bisa patahkan itu dengan data yang lebih lama ya ini. Ini abad pertama saudara-saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gugur saudara-saudara argumen mereka. Bahkan lebih lama lagi dari data ini. 750 tahun sebelum Yesus lahir saudara-saudara. Ya, dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Mengatakan seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Jadi jangan ikut-ikut. Mau ustadz kayak namakah, siapakah, jangan ikut. Lihat Alkitab saudara. Amin Bapak Ibu saudara. Yesus baru diangkat jadi Tuhan seolah-olah Yesus pernah berhenti jadi Tuhan. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa berhenti jadi Tuhan. Tidak bisa saudara. Dari sononya dia memang Tuhan saudara. Amin. Tidak ada manusia bisa diangkat jadi Tuhan, itu tidak ada. Yang benar adalah Tuhan jadi manusia. Dia Tuhan, saudara-saudara, berinkarnasi. Inkarnasi itu masuk di dalam daging, saudara-saudara. Dia menjelma jadi manusia, datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Tuhan jadi manusia, bahkan jadi apapun mudah. Kok dia Tuhan?
Tapi manusia jadi Tuhan, itu tidak mungkin. Jadi memang perlu bagi kita untuk berhati-hati. Jangan ikut ajaran-ajaran yang tidak benar. Amsal pasal 1 ayat 10 mengatakan seperti ini. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ya, sekali lagi ini sudah tahun 2024, jadi khotbah-khotbahnya harus seperti ini supaya menurut saya, supaya iman kita kuat. Kan hari-hari ini kan banyak ajaran-ajaran yang tidak benar di luar sana yang bisa menghancurkan kita. Mari kita kembali lagi pada bagian kita, saudara-saudara. Ya, tema kita ini, saudara-saudara, ya. Ciri hidup Kristen sejati. Kita akan masuk, saudara-saudara, ciri hidup Kristen sejati itu seperti apa yang sesuai dengan teks yang kita baca. Ciri hidup Kristen sejati yang pertama, saudara-saudara, adalah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya kasih keterangan ya, menerima Kristus Yesus Tuhan itu sama dengan percaya kepadanya. Mari kita perlihat dulu di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 bagian A. Dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi ciri Kristen sejati yang pertama sudah pasti menerima Kristus Yesus Tuhan kita, atau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Tentu kalau kita lihat kalimat di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, kalimat ini saudara-saudara memang sedang mengarah kepada jemaat-jemaat Kolose yang bukan jemaat-jemaat biasa. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat di Kolose bukanlah jemaat-jemaat yang baru bertobat, bukan jemaat-jemaat yang baru bertumbuh. Tidak, saudara-saudara, ini jemaat-jemaat luar biasa. Makanya dimulai dengan kamu telah menerima Kristus Yesus. Itu terlihat dari Kolose pasal 1 Bapak Ibu ayat 2. Kolose pasal 1 ayat yang kedua mengatakan begini, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus. Di mana? Kolose. Berarti surat ini tidak tertuju kepada orang yang baru bertobat. Surat ini tertuju kepada orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya Yesus, saudara-saudara. Makanya dimulai dengan kata kamu telah menerima Kristus Yesus. Tetapi ini saya tarik dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menerima Kristus Yesus dalam hidup kita? Karena saudara-saudara, ciri Kristen sejati itu yang pertama, mesti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus percaya Yesus, itu ciri yang pertama. Bagaimana mungkin Anda mengatakan diri Anda Kristen sejati, tapi di saat yang sama Anda tidak percaya Yesus? Anda bukan Kristen sejati. Karena Kristen sejati pasti percaya Yesus, pasti menerima Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan saya berharap saya sedang berkhotbah di jemaat-jemaat gereja Amazing Grace, dan yang ikut live adalah jemaat-jemaat yang bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau belum menerima Yesus, rugi besar, saudara-saudara. Rugi, saudara-saudara. Ya, kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak menerima Dia, kita menolak Yesus, saudara-saudara, itu kerugian besar. Tapi kalau kita terima Yesus, saudara-saudara, sebaliknya, ya, itu keuntungan besar bagi saya dan saudara. Bagaimana tidak? Yesus itu sumber keselamatan. Ya toh? Yesus sumber keselamatan. Tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus, saudara-saudara. Jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Yesus sumber kekuatan, saudara-saudara. Ya, Yesus sumber kehidupan. Yesus sumber hikmat. Yesus sumber semuanya, saudara-saudara. Nah, kalau kita menolak Dia, saudara-saudara, tidak menerima Dia, menolak Dia, rugi besar. Makanya beberapa waktu yang lalu saya khotbah di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11, saudara-saudara. Ya, di situ dikatakan bahwa ini kan di dalam Yohanes 1 dan seterusnya ini sedang mengarah kepada Yesus, saudara-saudara. Dan saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa di sini dikatakan bahwa Yesus datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya justru menolak Dia. Itu rugi besar, saudara-saudara. Ya, rugi besar. Orang Israel, Yahudi, saudara-saudara, ya, menolak Dia, padahal Ia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya itu tertuju kepada Israel, ya, umat pilihan. Tertuju kepada Yahudi, itu umat pilihannya, saudara-saudara. Tapi bukan berarti kita dibuang. Kita yang percaya Yesus, kita pun diangkat menjadi anak, Bapak Ibu Saudara. Kita anak adopsi, anak secara rohani. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang tidak menerimanya itu sudah pasti rugi besar. Dia sumber keselamatan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 mengatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi pengakuan kita harus lahir dari hati yang percaya. Karena tidak semua pengakuan itu lahir dari hati.
Banyak orang bilang Yesus Kristus Tuhan, tapi itu tidak lahir dari hati, saudara. Tidak lahir dari hati, cuma ikut-ikutan. Jadi pastikan seruan kita atau pengakuan kita itu lahir dari hati yang percaya kepada Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 dikatakan begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita tolak dia, saudara, kita rugi, kita tidak dapat keselamatan yang cuma-cuma yang diberikan. Tapi waktu kita terima dia, Alkitab bilang, saudara, kita dibenarkan, diselamatkan, dibenarkan. Saudara dan saya tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Tidak bisa, kita manusia berdosa, harus lewat Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau tanpa Yesus tidak bisa, bagaimana hidup kita bisa benar? Tanpa Yesus, tanpa percaya pada dia, tanpa beriman kepada dia, tidak bisa. Jadi rugi besar kalau kita tolak dia. Rugi besar kalau kita tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saudara-saudara. Petrus, ya, dia berkata dengan sangat luar biasa waktu dia berada di hadapan mahkamah agama, saudara-saudara. Dan Petrus bilang di dalam Kisah pasal 4 ayat 12 dengan satu keberanian yang luar biasa. Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Saudara, coba saudara baca. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita tidak mungkin bisa selamat tanpa Yesus. Itu tidak bisa. Anda tidak mungkin selamat kalau Anda tolak dia. Tidak bisa. Bagaimana caranya? Terima dia. Itu ciri Kristen sejati dan keselamatan Anda akan dapatkan. Dan Anda akan dibenarkan oleh dia waktu kita beriman kepada dia. Kalau tidak, tidak akan pernah bisa, saudara-saudara. Hanya melalui Yesus Kristus. Makanya Roma pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua mengatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Waktu kita percaya kepada dia, waktu kita menerima dia. Alkitab bilang begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang tidak mau damai sejahtera? Semua orang mau damai. Amin Bapak Ibu. Semua orang mau damai sejahtera. Saya sering bilang bahwa damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Itu berhubungan dengan satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan. Berapapun banyaknya uang kita, saudara-saudara, di bank. Mungkin ya, miliar, triliun. Tetap tidak bisa beli yang namanya damai sejahtera. Tidak bisa. Itu berhubungan dengan satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan. Waktu Anda terima dia, Anda diberikan damai sejahtera. Makanya tema khotbah Natal, ya, tema nasional, tema PGI, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa damai kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Kita tidak mungkin bisa rasakan damai. Bahkan keuntungan yang berikut, ayat yang kedua. Sebab itu kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita diberikan akses untuk masuk, saudara-saudara, oleh iman kepada kasih karunia. Saudara-saudara, kita bisa mengalami kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Aduh, kalau kita tolak Yesus, saudara-saudara, saya pikir kita rugi besar. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Yesus. Saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yohanes 1 ayat 4 dan 5 mengatakan seperti ini lagi, saudara-saudara. Dalam dia ada hidup. Saudara garis bawahi. Dalam dia ada hidup. Artinya di luar dia tidak ada hidup sejati. Tidak ada hidup kekal. Dalam dia ada hidup. Artinya di luar dia tidak ada kehidupan. Hanya ada di dalam Yesus. Kalau kita tolak dia, bukankah kita rugi? Amin Bapak Ibu. Rugi besar, saudara-saudara. Dan berkaitan dengan kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kehidupan kekal. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur bagi orang-orang yang menerima dia. Oh, puji Tuhan, saudara, ya. Terpuji nama Tuhan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kita rasakan, kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menerima dia, saudara, kita menolak dia, saudara, rugi besar. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-5 bilang lagi, terang itu bercahaya. Terang itu bercahaya. Yesus itu terang, bahkan sumber terang. Kita tolak dia, saudara, hidup kita pasti penuh dengan kegelapan. Tidak mungkin kita bisa berjalan
Dalam kegelapan kita butuh terang itu. Terima dia, sumber terang itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan waktu kita beriman kepada dia, percaya kepada dia, menerima dia di dalam kehidupan kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita yang menjadi gaya hidup Kristen sejati, saudara, maka status kita, identitas kita jadi berubah, saudara. Yang dulunya anak setan, yang dulunya anak kebinasaan, yang dulunya anak kurang ajar, tapi waktu beriman kepada Yesus, menerima dia, saudara, status kita beda. Orang pandang kita hina, anak kurang ajar, orang kurang ajar. Ya tidak tahu ini itu, pokoknya ada bahasa-bahasa yang tidak benar karena memang perlakuan kita tidak benar waktu tidak kenal Tuhan. Tapi waktu kenal Tuhan, waktu menerima Yesus, status kita berubah, identitas kita berubah. Yang dulunya anak setan, anak kebinasaan, sekarang anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Itu luar biasa. Nah kalau kita tolak dia rugi. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Tetapi semua orang, perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa di situ? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dulu bukan anak-anak Allah. Dulu anak-anak kebinasaan karena hidup dalam kegelapan, ya, hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, saudara. Tapi waktu kenal Yesus, waktu jumpa Yesus, waktu terima Yesus, saudara, berubah status kita, identitas kita berubah, saudara. Kita anak-anak terang, kita anak-anak Allah. Tidak usah peduli dengan omongan orang di sana yang bilang, itu anak dong kurang bagus, itu keluarga dong ini itu. Tidak usah pusing, saudara. Kalau saudara sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya perkataan orang lain saudara tidak usah dengar. Dengar saja perkataan Tuhan. Orang lain boleh bilang kamu tidak berharga, Tuhan bilang kamu berharga. Luar biasa saudara. Dia angkat kita menjadi anaknya saudara. Bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan di situ, orang-orang yang diperanakan dari darah atau dari daging, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berharap sampai di sini saja khotbah saya, meskipun belum selesai, kita sedang bangga dengan Tuhan. Amin Saudara. Terima kasih Tuhan. Dulu saya ini anak kurang ajar, sekarang saya anak luar biasa. Ya, saya anak-anak Allah diangkat menjadi anaknya. Oh, itu luar biasa Saudara-saudara. Ini yang bikin kita makin kuat, makin teguh Saudara-saudara untuk terus melangkah dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita Saudara-saudara. Sekali lagi menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Karena syarat yang pertama, ya, menjadi Kristen sejati atau ciri hidup Kristen sejati yang pertama harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, saudara, yang kedua lagi dikatakan di situ di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu yang berikut, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa menerima Yesus dan tetap di dalam Yesus adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Sekali lagi Saudara ya, menerima Yesus dan tetap di dalam Yesus itu satu paket yang tidak bisa dilepaskan Saudara. Itu berjalan bersamaan. Pada saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, di saat yang sama kita harus tetap di dalam dia. Tidak boleh bergeser, Bapak Ibu saudara. Kata tetap itu artinya tidak bergeser. Kata tetap di situ artinya tidak bergeser. Tetap itu tidak berubah. Seperti itu sudah dari awal seperti apa? Ya itu sudah posisi kamu. Yang Tuhan mau itu saudara. Ya. Tetap di dalam dia. Tapi tentu saudara saya tahu Rasul Paulus menuliskan tetap di dalam dia ini karena berkaitan dengan banyak hal. Tidak hanya berkaitan dengan para penyesat. Tidak hanya berkaitan dengan para penipu. Tidak hanya berkaitan dengan orang-orang yang ingin memutarbalikan firman saudara. Tidak hanya itu saja saudara. Tapi juga berkaitan dengan kehidupan, ya perjalanan kehidupan kita masing-masing. Saya tahu, saya mengerti kita ada di tahun 2024 dan tentu pergumulan 2023 dan 2024 itu berbeda. Bisa jadi pergumulan kita di tahun 2024 jauh lebih berat dari pergumulan kita di tahun 2023. Jauh lebih berat Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab kasih ingat kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan pernah bergeser, jangan kemana-mana, tetap di situ. Ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Kalian sudah percaya Yesus, keren, bagus, itu dulu. Ya. Tapi ingat, tetap di dalam dia. Jangan kemana-mana, jangan bergeser. Karena pengajar-pengajar sesat sedang menyerang saudara. Banyak hal yang datang untuk mau menghancurkan. Ya.
Sekali lagi kalimat hendaklah hidupmu tetap di dalam dia adalah seruan kepada jemaat di Kolose agar tidak bergeser dari iman mereka kepada Yesus. Apapun situasi dan keadaannya saudara, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan tetap Tuhan saudara. Makanya di Kolose 2 ayat yang ke-8 tadi yang saya bacakan untuk Anda dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 1 ayat 23 lagi saudara dikatakan seperti ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman tetap teguh ya. Dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saya sudah memberitahukan kepada Anda firman Tuhan sesuai dengan data-data yang benar tentang Injil Kristus. Tetap kuat di situ, tetap teguh, jangan bergeser, jangan bergoncang. Sekali lagi tidak hanya tentang pengajar-pengajar sesat, tapi juga tentang pergumulan hidup kita masing-masing. Amin saudara. Tapi saya percaya saudara-saudara, Filipi 4 ayat 13, Paulus bilang segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Pergumulan kita berat dan pergumulan kita masing-masing beda. Pergumulan kita masing-masing berbeda-beda. Saya beda, Bapak Ibu saudara-saudara beda. Tapi yang saudara perlu tahu, yang tidak pernah beda, yang tidak pernah berubah, cuma satu. Yesus Kristus Tuhan, Dia tidak pernah berubah. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dia katakan saudara di sini bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini seperti orang yang mau ujian, saudara-saudara, tapi sudah ada jawabannya. Jadi seperti mudah saudara-saudara. Sudah ada jawabannya. Dia sudah tahu jawabannya saudara-saudara. Toh semua nanti Tuhan yang bantu. Tuhan yang tolong saudara. Dalam pergumulan-pergumulan kita pun perlu tahu. Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita yang kadang-kadang merasa Tuhan tinggalkan kita. Karena mungkin kita tidak dekat dengan Tuhan saudara. Anda tidak hidup dalam firman. Kalau hidup dalam firman ada janji-janjinya. Ada perintah, ada peringatan. Tapi ada janji buat saya dan saudara. Di mana janji Tuhan yang tidak tergenapi dalam hidup kita? Ya, tidak mungkin, pasti tergenapi. Tentu sesuai waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Janji Tuhan itu janji yang murni. Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Apa yang Dia firmankan itu pasti terjadi. Anda tidak perlu takut dalam hidup ini. Ya, coba Ibrani 13 ayat yang kelima. Karena janjinya saudara ada di bagian ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang janji siapa? Yang ngomong siapa? Tuhan yang janji. Tuhan yang ngomong. Masa sih Tuhan ingkar janji? Itu tidak mungkin. Kita sering ingkar janji. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin Bapak Ibu. Buktinya kita masih kuat sampai hari ini. Itu semua Tuhan. Amin. Usaha kita tetap berjalan. Meskipun omsetnya tuh kecil-kecil. Tapi tetap jalan. Tuhan tetap sertai. Tuhan baik saudara. Memang Tuhan tuh suka yang namanya proses. Dia tidak suka yang sesuatu tuh kayak instan. Itu bukan Tuhan. Tuhan tuh suka proses. Dan semua orang dengan cerita masing-masing. Amin saudara. Dia sudah atur cerita kita masing-masing tuh beda. Cerita Angkinait beda. Cerita Bapak Ibu beda cerita-ceritanya. Tapi selalu dalam setiap cerita itu ada hal-hal yang bisa kita dapatkan ya. Di dalam setiap cerita perjalanan hidup kita, kita rasakan Tuhan peluk kita dengan begitu erat. Kasihnya besar bagi saya dan saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dia Allah yang tidak membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Sekarang kita masuk Bapak Ibu saudara. Tadi dua bagian di ayat yang ke-6. Menerima Dia, itu ciri Kristen sejati. Menerima Dia dan yang kedua tetap di dalam Dia. Tapi bagaimana supaya kita tetap di dalam Dia? Langkah apa yang perlu diambil supaya kita tetap di dalam Dia? Ya, karena tentu masih ada ayat 7, jadi kita harus bahas. Untuk bisa tetap di dalam Dia, maka perlu bagi kita untuk memperhatikan hal-hal ini, saudara, yaitu berakar di dalam Dia di ayat 7a.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, yang Tuhan mau menerima Dia, tetap di dalam Dia. Tapi untuk tetap di dalam Dia, di tengah-tengah pergumulan yang sulit, tantangan hidup, bagaimana bisa? Anda perlu lihat di ayat 7 yang menjadi langkah-langkah penting bagi kita untuk kuat. Yang pertama, saudara, dikatakan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di sini, saudara, Paulus menggunakan metafora pertanian, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini gambaran pohon yang bertumbuh, yang akarnya kuat masuk ke dalam, saudara. Akar ini penting. Akar ini bicara tentang kekuatan, saudara. Akar ini berbicara tentang kekuatan supaya kita tidak goyah, saudara. Semakin pohon itu tinggi, saudara, semakin pohon itu tinggi, semakin keras juga angin yang melanda pohon itu. Tapi kalau pohon itu akarnya kuat masuk ke dalam, saudara, itu akan tetap membuat pohon itu berdiri, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita tetap di dalam Dia dan tidak tergoyahkan, kita harus makin dalam di dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Dengar Bapak Ibu, kedalaman menentukan kestabilan. Anda mau stabil dalam hidup, makin dalam di dalam Tuhan, itu bikin kita stabil. Amin Bapak Ibu. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Paulus menggunakan metafora pertanian. Bapak Ibu Saudara diberkati. Ini penting, sebuah tanaman atau pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat agar dapat bertahan dari goncangan angin yang keras. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin keras angin yang menerpanya. Dan yang menentukan pohon itu kuat berdiri adalah akar, saudara. Meskipun akar seringkali tidak terlihat. Akar seringkali tidak terlihat, saudara. Tidak terlihat, dia di dalam. Orang seringkali fokus pada buah, saudara. Yang menentukan itu akar. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat orang, dia sukses sih, luar biasa. Banyak yang bilang di saya ya, mereka lihat Bapak Gembala, Bapak Gembala suka pakai Fortuner, Bapak Gembala sukses, suka ya. Iya, kamu lihat tuh di permukaan, kamu tidak lihat proses tuh dia pelayanan awal tuh bagaimana, kamu tidak lihat. Karena memang yang namanya akar tidak terlihat, hanya buah, dahan-dahan yang terlihat. Akar tidak terlihat. Nah yang tidak terlihat ini yang harus menjadi fokus kita. Amin. Makin dalam di dalam Tuhan, tertanam di dalam Tuhan. Karena kedalaman menentukan kestabilan. Bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam Dia, tetap di dalam Dia, tidak berguncang meskipun ada tantangan sana sini. Berakar di dalam Dia. Lalu yang kedua dia bilang di sini, saudara, adalah dibangun di atas Dia. Kali ini, saudara, Paulus menggunakan metafora dari konstruksi, saudara. Paulus menggunakan metafora dari konstruksi. Sebuah gedung atau rumah yang dibangun, Bapak Ibu Saudara, sebuah gedung atau rumah yang dibangun, saudara, fokus utama atau fokus awalnya bukan tentang perabot-perabotnya, bukan tentang catnya bagaimana, itu nanti saudara. Yang awal yang harus dipikirkan saudara dalam hal bangun satu rumah atau gedung, fondasinya itu bagaimana, itu yang dipikirkan pertama kali. Untuk apa saudara perabot mahal, beli di Informa, sebegitu kredit lah, ya toh, kredit di Informa barang-barang bagus, tapi rumah atau gedung fondasinya tidak kuat, percuma. Pikir dulu fondasinya, itu Bapak Ibu Saudara. Supaya kita kuat, supaya kita bisa teguh berdiri di tengah-tengah goncangan, saudara, fondasi kita bagaimana? Kalau fondasi kita tidak kuat, rumah itu pasti roboh. Perhatikan fondasi, saudara. Makanya saya bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai ayat 49. Lukas 6 ayat 47 sampai ayat 49, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun, saudara. Amin. Ini penting bagi kita, saudara, untuk kita paham. Kita harus berakar, kita harus dibangun di atas Dia. Tentu, saudara, untuk kita berakar, untuk kita kuat, harus di dalam firman. Kalau tidak bisa. Selain hubungan pribadi doa kita dengan Tuhan, firman Tuhan menjadi pegangan kita, dasar kehidupan kita, tidak ada yang lain. Itu yang bikin kita kuat. Kembali di ayat 47 tadi, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Fondasinya harus benar, saudara. Fondasi hidup kita harus pada firman. Amin.
bukan pada mujizat. Setan juga bisa bikin mujizat Bapak Ibu. Dia bisa menyambar jadi malaikat terang, setan. Jadi saudara dasar iman itu bukan pada mujizat. Pokoknya itu gereja harus ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat kami hilang. Lu datang sini dengar firman dulu. Kalau kamu sudah paham firman, kamu tahu oh tidak semua mujizat yang terjadi itu dari Tuhan. Ada mujizat-mujizat dari setan. Mujizat yang dari Tuhan, saudara, akan membawa kamu untuk kenal Dia. Karena mujizat itu hanya jembatan, bukan tujuan. Amin Bapak Ibu. Hanya jembatan untuk saudara sampai di sini. Kamu kenal Tuhan, bukan tujuan. Makanya firman Tuhan itu penting Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya Bapak Gembala selalu bilang baca firman. Iya, karena itu yang bikin kita kuat di dalam kehidupan ini Saudara. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas batu, di atas tanah tanpa dasar. Itu pasti hancur. Datang angin kecil hancur. Bukankah itu yang kita alami dalam hidup kita waktu tidak ada Yesus? Waktu fondasi kita tidak benar. Waktu kita tidak berakar di dalam Yesus. Bukankah itu yang terjadi? Tantangan baru datang sedikit. Bukankah kita sudah marah-marah, sudah marah istri, marah suami, marah anak-anak, marah keluarga besar. Itu masalah baru kecil saudara. Karena tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan sudah pasti tidak ada damai. Tanpa juru selamat, tanpa sang bayi Natal itu saudara, Yesus Kristus tidak mungkin ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau tidak ada damai sudah pasti kita ribut di dalam rumah tangga. Ini sedikit, tak salah sedikit ribut, tak salah sedikit ribut. Tapi kalau ada damai itu enak. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-7 bilang orang yang ada damai itu yang menguasai hati saudara. Yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Bapak Ibu. Ini hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama-sama ya. Lalu di bagian yang ketiga ayat 7c dibilang begini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Nah ini kita harus bertambah teguh dalam iman. Tidak bisa tidak. Apa yang kita pelajari firman Tuhan yang telah disampaikan berdiri teguh di situ. Jangan goncang. Kuat saudara. Tidak boleh diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Tidak boleh saudara. Ya, ada orang bertanya di saya, Pak, Yesus itu bukan Tuhan. Lalu saya bilang, bagaimana kamu bilang Yesus bukan Tuhan? Coba baca di Yohanes. Yesus sendiri mengatakan, saya diutus oleh Bapa, saya diutus oleh Bapa, saya diutus oleh Bapa. Orang-orang yang menyerang iman Kristen, saudara, mereka akan mengatakan begini, ya, kalau Yesus diutus itu berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus sendiri mengatakan dia diutus, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan kau diutus. Bagaimana cara menjawab itu? Mudah, saudara. Itu sedang berbicara, ya, tentang fungsi, bukan berbicara tentang hakikat. Kalau saudara mau patahkan orang tanya begitu gampang. Saudara tinggal bilang itu bicara tentang fungsi. Bukan bicara tentang hakikat. Kalau bicara tentang hakikat dia Allah. Kalau bicara tentang fungsi benar. Yesus diutus. Karena yang datang ke dalam dunia pribadi yang kedua. Allah Tritunggal Yesus. Bukan Bapa bukan Roh Kudus. Yesus saudara. Jadi memang dia diutus. Kalau bicara tentang itu bicara tentang fungsi. Kalau hakikat dia tetap Allah. Mudah kok saudara. Kita harus belajar supaya kita paham di dalam kehidupan kita. Setiap kita di sini saya lihat masing-masing mungkin ya di tempat kerja kita kan jabatan kita masing-masing. Jabatan kita kan masing-masing di kantor beda-beda. Ada yang bos, ada yang pimpinan, ada yang ya hanya biasa sajalah, bawahan biasa sajalah. Secara jabatan kita beda-beda, tapi secara hakikat kita tidak berubah. Hakikat apa maksudnya? Manusia, kita semua manusia. Amin Bapak Ibu. Secara hakikat sama saudara, secara fungsi atau jabatan mungkin beda. Seperti di gereja ini. Saya pun fungsi mungkin sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu. Karena saya di sini selain sekretariat, ya, sekretariat saya sendiri, lalu saya juga pendeta. Secara jabatan fungsi lebih tinggi, tapi secara hakikat kita tetap sama. Yesus diutus itu bukan berarti dia bukan Allah, itu bukan berarti dia lebih rendah dari Bapa, bukan. Secara hakikat dia Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi tidak usah kita bingung tentang hal itu Bapak Ibu. Tetap kuat dalam pengajaran yang benar. Dan bagian yang keempat saudara. Kalau kita sudah hidup berakar di dalam dia. Lalu dibangun di atas dia saudara. Lalu iman kita makin bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Hasilnya tuh yang di bagian terakhir itu saudara. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ciri Kristen sejati mesti tahu bersyukur. Tidak bisa tidak.
Tidak bisa tidak, saudara. Harus tahu bersyukur. Kita hidup di tantangan zaman yang makin berat. Dan kalau kita tidak tahu bersyukur, repot, saudara. Kita akan salahkan semua orang, bahkan Tuhan pun kita salahkan. Padahal Tuhan tidak pernah salah. Kita yang salah, Tuhan tidak pernah salah. Tapi karena tidak tahu bersyukur, tidak tahu diri, kadang-kadang kita lupa, saudara. Tuhan suka kasih jabatan, pangkat, keuangan makin baik, keluarga yang bahagia. Tapi ada banyak orang yang lupa Tuhan. Bertobat sudah. Ya, bahkan hidupnya lebih banyak pengeluhan dan pengeluhan. Stop, mulailah bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, saudara, saya tutup dengan ini. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7, saya suka ini kalimat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Itu menunjukkan bahwa tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa tanpa Yesus. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa dan tidak akan menjadi siapa-siapa kalau tanpa Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Gaya hidup Kristen sejati adalah mereka yang tetap di dalam Dia, tidak goyah apapun tantangannya. Dan itu hanya mungkin jika kita di dalam Dia. Sebab di luar Dia, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bangkit berdiri, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Saudara mau rahasianya untuk tetap kuat dalam Tuhan? Tidak boleh tinggalkan Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baik, saya selesai. Mari kita satu hati di dalam doa.